Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Dipaksa Hamil Terus, melanjutkan dari part sebelumnya. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah terima kasih Enso. Just try keep up with me. Sementara Bima duduk di sofa ruang tamu, ia memperhatikan anak-anak Ocha yang sedang bermain di ruang tengah. Ruang tengah dan ruang tamu rumah Ocha memang tanpa penghalang. Halo? Lagi pada ngapain? Bima berusaha menyapa anak-anak Ocha dengan ramah. Kamu cantik sekali, namanya siapa? Tanya Bima pada Tri. Tri menjawabnya dengan gaya khas anak kecil yang cadel. Tak lama Ocha pun kembali dengan membawa segelas kopi juga cemilan bolu dalam sebuah piring. Silakan Mas. Makasih Mbak Ocha. Aduh, jadi ngerepotin. Ini gak sebanding dengan berkardus-kardus cemilan, saut Ocha. Suasana hening sejenak, hanya celotehan anak-anak Ocha yang terdengar. Hingga kemudian Bima mencoba bertanya lebih dulu. Mbak Ocha di sini cuma tinggal sama anak-anak? Iya, saya tinggal bertiga sama anak saya. Lalu saat Mbak bekerja, siapa yang menjaga anak-anak? Kebetulan rumah ibu saya dekat dari sini. Itu yang ada di depan sana. Jadi ibu saya yang membantu menjaga anak-anak saya. Oh, begitu. Hebat ya. Saya kagum loh sama wanita-wanita seperti Mbak Ocha ini, bisa mandiri menjalani hidup. Ya, alhamdulillah Mas. Semenjak saya bercerai dari Mas Alvin, rezeki datang dari arah yang gak pernah saya sangka. Apa Mbak Ocha masih ada hubungan sama Alvin? Maksud saya, apa Mbak Ocha sudah resmi bercerai? Soalnya saya tanya Alvin, katanya kalian belum lama bercerainya. Oh, saya sudah resmi bercerai dari dia. Tapi Mas Alvin kadang masih sering kesini buat bertemu dengan anak-anaknya. Begitu. Bima sebenarnya ingin bertanya apa yang menyebabkan Alvin dan Ocha sampai bercerai. Tapi dia seolah sungkan karena itu sudah masuk ke dalam ranah pribadi. Iya Mas. Ya, mau bagaimanapun Mas Alvin tetap ayah kandung Tri dan Vera. Seusia mereka ini memang sangat butuh figur seorang ayah, ujar Ocha sembari menatap ke arah anak-anaknya. Benar, apalagi anak-anakmu masih kecil-kecil. Saya juga kasihan sebenarnya sama anak-anak. Tapi ya mau gimana lagi, pernikahan saya sama Mas Alvin benar-benar tidak bisa lagi dipertahankan. Kalau boleh tahu, apa yang menyebabkan Mbak Ocha sampai bercerai? Tanpa bisa ditahan, akhirnya Bima memberanikan diri untuk bertanya tentang itu. Rumah tangga saya diuji dengan kehadiran orang ketiga, jawab Ocha dengan senyum getir. Maaf, saya tidak bermaksud membuka luka lama. Tapi apa yang dialami sama Mbak Ocha ini sama dengan apa yang dialami saya. Istri saya sudah mengkhianati saya dengan temannya sendiri. Alasannya karena selingkuhnya itu memiliki jabatan dan kekayaan yang lebih banyak dari saya. Jadi ya sudahlah, lebih baik saya lepaskan saja dia. Bima bertutur panjang menceritakan kisah rumah tangganya yang juga tragis. Dikhianati sama pasangan memang sakit ya. Apalagi sudah ada anak. Pengennya sebagai orang tua kita bisa ngasih sosok ayah dan ibu yang lengkap buat mereka. Cuma ya gimana lagi, bertahan pun percuma. Oh ya, ngomong-ngomong,
Apa Mas Bima sudah punya anak? Tanya Ocha. Sudah. Saya punya satu anak laki-laki, beberapa bulan lagi dia akan masuk SMP. Cuma semenjak ibunya pergi, dia malah jadi anak yang susah sekali diomongin. Ya mungkin karena sudah kehilangan sosok seorang ibu. Apalagi saya kerja waktu saya lebih banyak di kantor. Di rumah cuma sama pembantu saja. Kadang semakin besar anak semakin susah untuk menerima perpisahan orang tuanya. Tutur Bima dengan wajah serius. Anak memang yang paling berdampak besar jika orang tuanya berpisah. Tapi semoga semakin besar anak, mereka semakin paham apa yang dialami orang tuanya. Ucap Ocha penuh harap. Bima dan Ocha mengobrol banyak hal malam itu. Kesamaan nasib membuat keduanya bisa saling bertukar cerita. Dari percakapan itu Bima semakin mengenal Ocha. Begitupun dengan Ocha yang semakin mengenal Bima. Apa kamu ada keinginan untuk menikah lagi? Tanya Bima yang membuat Ocha sedikit terkejut. Untuk saat ini saya masih fokus merintis usaha dan juga mengurus anak-anak. Tapi saya tidak menutup hati jika nanti Allah mengirimkan jodoh kembali untuk saya. Ya, tapi saya gak berharap banyak. Apalagi saya bukan gadis. Saya cari jodoh yang agak, ya, gak cuma sayang sama saya sih, tapi juga anak-anak saya juga. Tutur Ocha. Bima sedikit mengulum senyum karena menurutnya jawaban Ocha mengandung sedikit harapan jika wanita itu bisa menerima kehadiran lelaki baru sebagai suaminya, sekaligus ayah untuk anak-anaknya. Memangnya kenapa? Tanya Ocha yang membuat Bima tersadar dari lamunannya. Tidak apa-apa. Bima terlihat salah tingkah. Lelaki yang sudah berusia hampir kepala 4 itu tampak seperti membenarkan posisi duduknya dan menatap ke arah pergelangan tangannya untuk melihat jam tangan yang ia pakai. Sudah malam, kalau begitu saya pamit dulu ya, ujar Bima. Oh iya, saya bantu masukin kardus-kardus di depan dulu ya. Bima lantas berdiri dan mulai mengangkut kardus-kardus yang berisi makanan ringan itu. Kemudian diletakkannya di ruang tamu secara bertumpuk. Setelah semua selesai, Bima lantas pergi dari rumah Ocha. Di sisi lain, berisik amat sih. Alvin mengeluh kesal malam itu ia tak bisa tidur nyenyak seperti biasanya. Jika biasanya hanya suara nyamuk yang mengganggu, tapi kali ini suara tangis bayi yang begitu mengganggu di telinga Alvin. Padahal ia sudah memposisikan bantal di atas kepalanya, tepat di bagian telinga, tapi tetap saja tak bisa meredam suara tangis bayi yang melengking keras. Hal itu membuat Alvin kesal dan tak lagi bisa tertidur. Apalagi malam sudah semakin larut. Sudah lewat tengah malam. Tepatnya sudah pukul 12:30 dini hari. Bayi perempuan yang baru berusia beberapa hari itu selalu saja menangis setiap 1 jam sekali. Entah karena haus atau karena popoknya basah atau hanya sebatas ingin digendong-gendong saja. Mas, kamu gantian nih gendong anakmu. Suruh Leni ia menghampiri Alvin yang tidur di ruang tengah. Namun Alvin pura-pura tertidur dengan bantal yang menutupi kepalanya. Leni lantas menarik bantal itu dan kekesalannya menjadi semakin memuncak. Mas, teriaknya. Apaan sih Len? Berisik banget tau gak? Aku ngantuk mau tidur. Sentak Alvin dengan wajah yang tengah menahan rasa kantuk. Memangnya cuma kamu aja yang ngantuk? Aku juga ngantuk. Gantian gendong anakmu nih. Gak mau ah? Kamu aja yang urus. Aku kan besok kerja, jadi harus tetap tidur. Alvin mengambil bantal yang tadi dilempar Leni, lantas kembali berbaring hendak melanjutkan tidur. Namun Leni tidak mengizinkannya. Mas, kamu kan sudah tidur dari jam 10 gantian lah. Aku belum tidur sama sekali loh. Ya sudahlah, tidurkan saja bayinya di kasur. Terus kamu tidur. Aku juga bisa tidur. Tapi anakmu ini maunya digendong terus. Kalau disimpan di kasur dia pasti bangun dan nangis. Kan kamu ibunya, ya wajar saja kalau pengen digendong terus sama kamu. Kalau aku yang gendong percuma, kan aku gak bisa nyusuin. Ih, kamu ini. Aku gak mau tahu, pokoknya bangun. Cepet bangun, gendong anakmu. Leni menarik sebelah tangan Alvin karena tangan yang satunya lagi tengah menggendong anaknya, membuat Alvin dengan terpaksa bangun dan berdiri.
Cepat yang benar tangannya, suruh Leni dengan ketus sambil menepuk tangan Alvin lumayan keras. Alvin pun mau tak mau akhirnya menerima makhluk kecil itu ke dalam gendongannya. Meski begitu, kekesalan Alvin tetap tak memudar. Perasaan dulu Ocha gak begini. Dia bisa ngurus anak-anaknya sendiri. Aku bahkan jarang sekali begadang waktu anak-anakku masih bayi. Gerutu Alvin yang tengah membandingkan perlakuan Leni dengan mantan istrinya dulu. Oh, jadi kamu ngebandingin aku sama mantan istrimu dulu, begitu? Tanya Leni. Rupanya ia tak terima dibandingkan dengan Ocha. Tubuh Leni yang lelah ditambah dengan ucapan Alvin barusan membuat emosinya membumbung tinggi dan serasa ingin pecah. Lah, memang kenyataannya seperti itu. Aku baru sadar kalau ternyata Ocha itu jauh lebih baik daripada kamu dalam segala hal. Dia gak pernah berani nyuruh-nyuruh aku seperti kamu, ujar Alvin yang semakin membuat Leni marah dengan mengungkapkan apa yang dirasanya saat ini. Oh gitu ya, berani kamu ya, dasar mulut buaya. Dulu saja kamu muji-muji aku dan maki-maki si Ocha. Terus sekarang mau apa? Kamu mau kembali lagi sama si Ocha? Iya, aku lebih baik kembali sama Ocha daripada sama kamu. Dia lebih bisa menghargaiku dibanding kamu. Leni malah tertawa mendengar penuturan Alvin. Kamu minta dihargai, sementara yang aku tahu kamu adalah suami yang tidak pernah bisa menghargai istrimu. Lucu sekali ya Anda. Leni mencebik satu sudut bibirnya terangkat dengan sinis. Lihat saja, Ocha pasti akan kembali ke pelukanku, dan kami akan hidup bahagia sebagai sepasang suami istri selamanya, bersama dengan anak-anak kami tentunya, ujar Alvin seperti sedang berhayal. Enak saja. Terus kamu mau buang aku begitu saja, sementara kamu juga punya anak dari aku? Ya gak bisa gitu lah mas. Kamu duluan yang mulai, Len. Dulu kamu bilang kalau kamu tidak mau lagi punya suami sepertiku. Lalu kenapa sekarang kamu kembali? Kenapa kamu gak cari laki-laki lain yang mau sama kamu? Mas, asal kamu tahu, seorang perempuan tidak bisa semudah itu berpisah dari suaminya, apalagi sudah ada anak. Ya jujur, aku akui jika aku sedang marah saat berbicara soal itu. Tapi sekarang aku lebih mikirin nasib anakku. Leni melihat ke arah bayi dalam gendongan Alvin. Kalau kamu mau berubah, bisa menjadi suami yang baik, aku mau kok kembali lagi sama kamu. Apalagi sekarang bapakmu sudah mati, jadi tidak ada yang mencampuri urusan rumah tangga kita lagi. Kalau urusan kamu yang mandul ya gak apa-apalah. Toh kita sudah punya satu anak kandung. Iya kan mas? Setelah tadi memaki-maki Alvin, Leni ternyata masih ingin kembali kepada suaminya itu. Enggak lah, aku gak mau, tolak Alvin dengan suara keras. Leni menghela nafasnya sesaat, membuang emosi yang masih tertinggal di hati. Mungkin jika ia berbicara dengan nada yang lembut, Alvin bisa kembali luluh. Begitu pikir Leni. Mas, aku bisa berubah, kamu juga bisa berubah. Kita bisa sama-sama memulai kembali dari nol, dan aku tidak akan mengajukan cerai. Kenapa? Kenapa tidak jadi? Ya sudah, kalau begitu aku saja yang akan mengurus surat cerai itu. Kita belum bercerai mas, kamu aja belum menjatuhkan talak sama aku, jadi kita masih bisa kembali bersama, iya kan? Baik, kalau begitu sekarang aku tal. Belum selesai Alvin berbicara, ucapannya terhenti saat ibunya tiba-tiba keluar dari dalam kamar. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut begini? Tanya Bu Ros sembari membetulkan ikatan rambutnya. Wajah Bu Ros terlihat kesal saat melihat Alvin dan Ocha bertengkar di waktu yang tidak tepat. Apalagi bayinya ada di antara pertengkaran mereka. Alvin dan Ocha yang tengah bertengkar mendadak diam seketika, berganti dengan anaknya yang kini malah menangis kencang. Ini, susuin anak kamu, ujar Alvin sembari memberikan bayi mungil dari dalam gendongannya. Leni pun menerima bayi itu dan kembali masuk ke dalam kamar. Gak ada apa-apa bu, ya sudah ibu tidur saja lagi. Aku juga mau tidur, ngantuk, ucap Alvin sembari bersiap untuk tidur kembali. Namun Bu Ros tak menuruti ucapan anaknya untuk kembali ke dalam kamar. Kamu ini Vin, ibu tahu kenapa Leni sampai marah-marah begitu. Pasti karena kamu yang gak mau bantuin dia untuk jaga anak kan? Tanya Bu Ros. Ibu mau ikut marahin aku juga? Ibu cuma ngasih tahu sama kamu Vin, biar kamu ngerasain gimana susahnya ngurus anak.
Wajarlah kalau Leni minta kamu untuk gendong anakmu bareng sebentar. Tapi aku ngantuk, Bu. Besok kan aku harus kembali kerja. Alvin mengacukan perkataan ibunya dan memilih berbaring menghadap tembok. Selimutnya ia tarik sampai menutupi kepala. Dan tak lama, suara dengkurannya mulai terdengar, entah sungguhan atau entah hanya berpura-pura. Hanya Alvin yang tahu. Bu Ros lantas beranjak menuju kamar Leni. Dilihat wanita itu tengah menyusui anaknya sambil menyandar pada sandaran kasur. "Len, anakmu rewel?" tanya Bu Ros. "Lumayan, Bu. Mana aku ngantuk banget lagi." "Ya udah, kalau anakmu sudah kenyang menyusu, biar ibu yang gendong. Kamu tidur aja. Nanti kalau anakmu lapar baru ibu bangunkan." "Beneran, Bu?" "Iya." Bayi di dalam dekapan Leni tampak sudah selesai menyusu dan sedang terlelap. Namun begitu diletakkan di kasur, bayi itu akan kembali menangis. Bu Ros dengan sigap menggendongnya dan menimang-nimang sembari menyanyikan sebuah lagu jadul. Tangisan pun mereda, menciptakan suasana hening yang membuat tidur Leni dan Alvin menjadi pulas. Keesokan harinya Alvin datang kesiangan ke kantornya. Lantaran bangun ketika jam sudah menunjukkan pukul 6:30 pagi. Tak hanya Alvin, bahkan Bu Ros saja yang tak pernah kesiangan, hari itu juga ikut bangun kesiangan karena semalaman ikut membantu Leni menjaga anaknya. Wanita tua itu bangun dengan kaget dan segera menjalankan sholat subuh dengan penuh kata istighfar. Alvin yang telah sampai di kantor segera berlari menuju ke ruangannya. Namun ia sedikit kesal karena terhalang seseorang yang sedang mendorong troli berisi barang, membuat langkahnya melambat dari yang sebelumnya berlari. Hingga saat Alvin melewati sebuah ruangan, ia tak sengaja melihat Bima yang sedang bercakap dengan salah seorang rekannya. Karena sempitnya koridor, Alvin bisa mendengar apa yang diucapkan Bima saat itu. "Oh ya, kemarin saya ambil barang sekitar 10 kardus. Nanti saya bayar ya." "Wah, banyak amat, Pak. Buat apa nih?" "Buat saya kasih ke anak-anaknya Ocha." Widih, Pak Bima sudah punya calon nih kayaknya." Bukan calon, baru sebatas teman saja kok." Mendengar percakapan antara Bima dan rekannya, Alvin kebingungan sendiri. Hatinya bertanya-tanya apakah Ocha yang dimaksud adalah mantan istrinya atau hanya orang lain yang memiliki kesamaan nama saja. Meski sangat penasaran, tapi Alvin tak berani jika harus menanyakan langsung kepada Bima. Ia memilih untuk melanjutkan langkahnya menuju ke ruang kerjanya. Selepas bekerja, Alvin berniat akan mengunjungi Ocha untuk memastikan secara langsung. Tidak boleh ada laki-laki lain yang mendekati Ocha. Awas saja, siapapun orangnya akan kuberi peringatan, gumam Alvin sembari menggeram. "Assalamualaikum, Cak." "Ocha." Alvin mengetuk pintu rumah Ocha dengan keras. Suara salamnya pun terdengar begitu lantang. Alvin seolah sudah tak sabar untuk bertanya-tanya pada Ocha tentang sesuatu hal. Sehingga ketika jam bekerjanya telah selesai, ia segera meluncur menuju rumah Ocha dengan segera. "Assalamualaikum, Cak." Alvin kembali memanggil Ocha untuk kedua kalinya. Hingga tak lama, Ocha pun keluar rumah dengan rambut yang berantakan. Rupanya ia baru saja mandi. Lebih tepatnya Alvin yang sudah menunggu dan mengganggu kegiatan mandinya. "Waalaikumsalam." Meski kesal, Ocha sempat menjawab salam dari Alvin. "Ada apa sih, Mas? Datang-datang main teriak begitu. Kamu tahu nggak aku lagi mandi?" "Bahkan belum selesai aku mandinya," sungut Ocha. "Ada yang mau aku tanyain sama kamu." "Tanya apa? Boleh aku masuk dulu? Maaf, Mas. Aku nggak bisa kalau masukin kamu ke dalam rumah." Alvin mencebik sinis mendengar ucapan Ocha. "Kamu gak ngebolehin aku masuk ke dalam rumah, tapi kamu ngebolehin laki-laki asing masuk ke dalam rumah?" Sindir Alvin yang membuat mata Ocha mendelik. "Apa maksudmu?" tanya Ocha keheranan. Alvin berjalan maju mendekati Ocha semakin dekat dan dekat hingga membuat Ocha risih. Tubuh Ocha yang tadinya menutup pintu terpaksa harus mundur demi menghindari Alvin. Melihat itu, Alvin akhirnya bisa masuk ke dalam rumah Ocha. Lantas duduk di sofa dengan menyilangkan kakinya. "Ada hubungan apa kamu sama Pak Bima?" tanya Alvin serius. "Pak Bima? Pak Bima yang mana? Jangan pura-pura tidak tahu kamu."
Memangnya kamu kenal berapa Bima saat ini? Ya apa urusannya dengan kamu, Mas? Mau aku kenal dengan siapapun itu hakku lah. Kamu tidak berhak melarangku, ujar Ocha dengan nada yang tajam, membuat Alvin terpancing emosi tapi berusaha ia tahan. Kaki Alvin yang tadi berpangku di kaki lainnya ia turunkan cepat, membuat kedua kakinya menapak sempurna pada lantai rumah Ocha. Lalu pandangan matanya ia edarkan ke seluruh ruangan di rumah Ocha, hingga tatapannya terfokus pada gundukan kardus di dekat jalan dapur, bertumpuk ke atas dengan susunan yang rapi. Dari merek yang tertulis di bagian luarnya tak salah lagi jika itu adalah hasil produksi dari pabriknya, membuat keyakinan Alvin bahwa Ocha sedang dekat dengan Bima menjadi sangat kuat dan tak terbantahkan. Aku ingetin lagi sama kamu ya, Cha. Jangan pernah dekat dengan laki-laki lain, apalagi dengan Pak Bima. Urus saja anak kita, apa susahnya sih? Ujar Alvin penuh nada ancaman. Kamu tidak dengar barusan aku bilang apa? Kamu tidak berhak melarangku lagi, Mas. Mau aku dekat siapapun, ya itu urusanku. Asal kamu tahu aja ya, Cak. Si Bima itu atasan di kantorku yang sifatnya paling buruk, temperamen dan kasar. Apa kamu gak kasihan Tri dan Vera punya ayah sambung seperti dia? Ujar Alvin, perkataannya barusan mengandung hasutan yang hanya mengada-ngada demi membuat Ocha hilang respect dengan Bima. Oh ya? Memangnya aku percaya begitu saja dengan omonganmu? Brak! Alvin menggebrak meja ruang tamu Ocha dengan cukup keras, membuat beberapa barang di atasnya bergetar hebat. Ocha pun dibuat kaget dengan tingkah Alvin barusan. Mulutnya lirih berucap istighfar ketika terkejut. Dasar perempuan gatal. Kamu sengaja kan deketin Pak Bima cuma buat morotin uangnya saja? Itu kan tujuanmu? Tanya Alvin dengan tujuan sorot mata tajam penuh amarah. Telunjuk tanya sampai menggunjung. Astagfirullahaladzim. Biasa. Telunjuk tangannya sampai mengacung-acungkan dengan lantangnya. Ocha menatap tajam ke arah Alvin tak mau kalah. Lalu ia mengembuskan nafas pelan sembari mencepik. Ternyata Alvin yang sekarang masih sama dengan Alvin yang dulu. Untung aku tidak terbuai dengan sikapmu yang kemarin hanya berpura-pura baik, ujar Ocha dengan puas. Aku tidak mau tahu. Pilihan untukmu hanya ada dua. Kamu kembali rujuk denganku, atau kamu tidak akan pernah menikah lagi di seumur hidupmu. Aku bisa pastikan itu, ucap Alvin dengan emosi yang bergelora. Memangnya kamu siapa? Tuhan, sampai bisa dengan pedenya bicara begitu. Kamu lihat aku. Aku bukan lagi Ocha yang dulu. Ocha yang pasrah ditindas olehmu. Sekarang kamu membentak. Aku balas membentak juga. Kamu marah, aku juga bisa lebih marah. Dasar kau. Alvin refleks berdiri dengan jari tangan yang menunjuk ke wajah Ocha. Namun ucapan lelaki berwatak keras itu terhenti saat tiba-tiba saja Bu Desi datang bersama dengan dua cucunya. Astagfirullah. Ternyata kamu yang berteriak-teriak, Vin. Ibu kira tadi suara TV. Suaranya sampai kedengaran dari depan rumah, ujar Bu Desi sembari menggendong Vera dengan menggandeng Tri. Bu, lirih Alvin, ia tampak salah tingkah saat kelakuan aslinya terbongkar. Benar kata ibu. Pilihan untuk tidak kembali dengan Mas Alvin adalah pilihan yang sangat tepat, sangat tepat. Tak apa jika anak-anakku tak punya ayah, daripada punya tapi contoh yang diberikan sangat jauh dari sosok ayah yang baik, ujar Ocha. Secerdas itu dia sekarang. Alvin tak bisa berkata-kata lagi di depan Bu Desi. Namun ia masih sempat mengucap ancaman untuk Ocha di dekat telinganya. Lihat saja, siapapun yang mendekatimu akan aku beri peringatan, ucap Alvin pelan di depan wajah Ocha, lantas berlalu pergi tanpa permisi. Tak ada lagi sikap manis saat melihat anak-anaknya, seperti yang kemarin-kemarin Alvin lakukan di depan Ocha. Jelas, karena itu memang hanya trik Alvin saja yang ternyata tak membuahkan hasil. Alvin pergi dengan motornya dalam keadaan kesal. Sebenarnya ia ingin pulang ke rumah, tapi mengingat di rumahnya ada Lenny, Alvin takut jika rasa kesalnya akan semakin menggunung. Maka ia memilih untuk menuju rumah teman kantornya saja.
lebih tepatnya kosan rekan kerja yang masih bujang. Berharap Alvin menemukan ketenangan di sana. Masalah baju ganti dan segala keperluan tak terlalu dia hiraukan. Ponselnya pun sengaja ia matikan agar Leni tak ribut menelponnya. Jika memang benar Pak Bima ingin mendekati Ocha, lihat saja, aku tidak akan membiarkan itu meski dia adalah atasanku sendiri. Gumam Alvin tak peduli dengan kebaikan yang selama ini dilakukan Bima padanya. Alvin tetap gelap mata, karena kemarahanlah yang membuat semuanya tertutup. Keesokan harinya Alvin mendatangi Bima di ruangannya untuk maksud dan tujuan yang sudah direncanakan. Ada apa, Vin? Sepertinya ada yang penting, tanya Bima keheranan karena pagi ini Alvin datang dengan raut wajah yang masam. Ada yang ingin saya bicarakan dengan Bapak. Silakan. Apa benar kemarin Bapak datang ke rumah Ocha, mantan istri saya? Tanya Alvin. Bima hendak menjawab tapi ragu karena takut Alvin salah paham. Namun akhirnya ia jujur juga. Ya, kemarin lusa saya memang datang ke rumah Ocha. Untuk urusan apa Bapak datang ke sana? Pakai bawa berkardus-kardus makanan. Untuk apa? Tanya Alvin lagi dengan rasa penasaran dan rasa marah yang bercampur jadi satu. Itu hanya sebagai ungkapan terima kasih saja, Vin. Tolong jangan salah paham, ujar Bima membela diri. Ungkapan terima kasih untuk apa? Ya karena waktu itu Ocha sudah melebihkan pesanan muk saya. Hanya karena itu. Alvin mendelik kesal. Tangannya mengepal kuat, hatinya geram seakan ingin memaksa Bima untuk berkata jujur. Ya, apa itu salah? Lagian kan kamu dan Ocha sudah bercerai. Apa kamu masih mencintainya? Tanya Bima. Ya, saya masih mencintainya dan saya akan berjuang untuk bisa kembali bersama dengan Ocha. Jadi Bapak jangan lagi mendekati dia, ujar Alvin dengan tegas. Bima mengangguk pelan dengan dua sudut bibir yang ia tarik ke samping. Mengesankan sedang tersenyum tapi tak ada auranya. Kalau kamu mencintainya, lalu kenapa kamu menduakannya? Itu artinya kamu tidak mencintainya lagi, ujar Bima. Alvin keheranan hatinya bertanya-tanya mengapa Bima bisa mengetahui hal itu. Padahal ia merasa tak pernah menceritakan perihal masalah pribadinya, kecuali jika Ocha yang menceritakan itu kepada Bima. Tapi, apakah sudah sedekat itu hubungan mereka? Sampai saling membuka perihal masalah pribadi? Begitulah yang Alvin pikirkan. Alvin mengetukkan sepatunya ke lantai menimbulkan bunyi ketukan yang seolah seirama dengan detak jantungnya. Ia sedang memikirkan jawaban dari pertanyaan yang dilontarkan Bima. Tak ada yang berselingkuh. Semuanya salah paham saja. Maka dari itu saya dan Ocha tengah memperbaiki hubungan kami, jawab Alvin berbohong. Begitu. Kepala Bima tampak manggut-manggut. Iya. Intinya awas saja kalau ternyata Bapak masih mencoba mendekati Ocha. Saya tidak terima. Meskipun Bapak atasan saya di sini. Saya tidak peduli, ujar Alvin sembari berdiri. Bima tak merespon ucapan Alvin, dia hanya menatap bawahannya itu dengan tatapan serius dan tajam. Alvin pun keluar dari ruangan kerja Bima setelah merasa cukup untuk sedikit memberi peringatan pada manajernya itu. Alvin benar-benar tak peduli jika kedepannya nasib ia di perusahaan itu akan goyang. Emosi dan ambisi benar-benar sudah merusak pikiran Alvin. Alvin bekerja dengan perasaan tak menentu. Laporan yang harusnya ia selesaikan hari itu menjadi terabaikan. Dirinya hanya sibuk menyeruput kopi dan bermain game, entah itu game di komputer atau game di HP-nya. Begitu terus sampai jam pulang kerja tiba. Hingga akhirnya tibalah juga Alvin di rumahnya. Ia ingin langsung mandi dan berganti pakaian. Seharian ini tubuhnya terasa lengket karena memakai pakaian yang tak diganti sedari kemarin. Namun niatnya itu tak berjalan mulus lantaran Leni yang sudah menunggu Alvin dengan wajah marahnya. Mas, pekik Leni melengking. Apa? Nanti saja marahnya, aku capek, saut Alvin. Dari mana saja kamu mas? Kenapa semalaman tidak pulang? Mana HP gak aktif semalaman lagi? Cecar Leni. Aku ada kerja di kantor.
jadi harus lembur dan tidur di sana, jawab Alvin asal sembari menyambar handuk yang tergantung. Leni mengikuti Alvin bahkan sampai ke depan pintu kamar mandi. Ada yang mau aku tanyain sama kamu, Mas, ujar Leni mencoba mencegah langkah Alvin. Aku mandi dulu sebentar, saut Alvin dengan nada tinggi. Pintu kamar mandi digebraknya kuat di depan wajah Leni, membuat wanita itu menggeram marah sambil mengepalkan kedua tangannya. Leni menunggu Alvin selesai mandi dengan rasa tak sabar, hingga akhirnya Alvin muncul dengan mengenakan kolor sembari mengusap rambutnya yang basah dengan handuk. Leni kembali mencecar Alvin dengan pertanyaan yang tadi belum sempat ia lontarkan. Aku tidak percaya kalau kamu semalam lembur karena kerjaan, ucap Leni dengan sorot mata tajam. Ya terserah, ucap Alvin acuh sembari mengenakan kaos. Kemudian kembali berjalan menuju ke dapur, membuka tudung saji dan makan dengan lahapnya. Mas, aku tanya sama kamu, ngapain kamu ke rumah Ocha? Ngapain aja di sana? Leni bertanya dengan emosi. Alvin sedikit terkejut saat mendengar pertanyaan Leni mengenai Ocha. Dari mana kamu tahu? Tanya Alvin keheranan. Ya tahulah, kan aku kemarin nelpon mantan istrimu itu, jawab Leni yang membuat Alvin terkejut. Sendok yang hendak ia suap ke mulut sampai terhenti dan kembali mendarat di piring. Apa kamu bilang? Jadi kamu nelpon Ocha? Iya. Kamunya juga ngapain matiin HP? Ya aku cari tahu sendirilah. Barangkali kamu nginep di rumah Ocha. Nggak taunya cuma mampir ya, sindir Leni. Rupanya sewaktu Alvin tak pulang ke rumah dan ponselnya sulit dihubungi, Leni mencari-cari keberadaan Alvin dengan menghubungi mantan istri Alvin, yaitu Ocha. Rasa curiga Leni ternyata benar adanya. Nanya apa aja kamu sama Ocha? Kamu gak ngomong yang aneh-aneh kan? Tanya Alvin dengan geram. Enggak kok, aku gak ngomong yang aneh-aneh, cuma ngasih tahu aja sama Ocha kalau aku dan anakmu nungguin kamu pulang dari rumahmu. Jawab Leni santai tapi membuat Alvin semakin geram saja. Kenapa kamu ngomong begitu? Ocha jadi tahu kan kalau kita serumah lagi? Bentak Alvin. Ya memang kenyataannya kita serumah ya kan? Gara-gara kamu, Ocha pasti akan berpikir yang aneh-aneh. Semakin susah kan aku kembali sama dia. Oh, jadi kamu masih pengen kembali sama Ocha? Ya jelas, kan aku sudah sering bilang sama kamu. Tidak akan semudah itu ya Mas. Kamu tidak bisa melarang-larangku lain. Aku masih istrimu Mas, jadi wajar kalau aku melarangmu. Istriku? Iya. Oke, aku kasih kepastian sama kamu sekarang. Mata Alvin melirik ke sekitar ruang dapur. Kebetulan ibunya sedang tak ada di rumah, jadi tak ada yang akan mengganggu atau menghalangi niatnya untuk menjatuhkan talak untuk Leni. Buru-buru mulutnya berkata dengan suara lantang. Leni, aku jatuhkan talak untukmu dan mulai sekarang kamu bukan istriku lagi, ucap Alvin. Mendengar penuturan Alvin, mata Leni membulat tajam dengan mulut setengah terbuka. Leni kaget jika Alvin benar-benar sudah menjatuhkan talak untuk dirinya. Sebaiknya kamu kemasi barang-barangmu dan pulang ke rumah bapakmu, ujar Alvin lagi. Enggak mau. Aku tetap mau tinggal di sini demi anak kita, tolak Leni. Ya nggak bisa gitu dong. Kita ini sudah bukan suami istri lagi. Biar nanti aku yang urus surat-surat perceraiannya, agar membuktikan bahwa perceraian kita itu sah. Enggak, aku tetap nggak mau. Lagian perjanjian di awal kan aku boleh tinggal di sini selama 1 bulan. Sementara ini kan baru beberapa hari. Ya sudah kalau begitu, nggak apa-apa kamu tinggal di sini, asal jangan pernah mengganggu urusan pribadiku, termasuk niatku yang akan kembali pada Ocha, ujar Alvin sembari bangkit dari duduknya, lantas berjalan keluar rumah dan mengabaikan makanan yang masih tersisa di piring. Kenapa kamu senyum-senyum sendiri? Kayak ABG lagi jatuh cinta aja, ujar Bu Desi saat melihat Ocha yang tengah tersenyum sambil menatap layar ponsel. Enggak kenapa-napa kok. Ocha tampak salah tingkah diletakkannya kembali ponsel miliknya di atas meja, lantas pura-pura fokus ke arah TV yang sedang menayangkan ajang pencarian bakat. Jangan bohong kamu, Ibu pasti tahu. Pasti karena laki-laki yang waktu itu datang ke sini kan? Telisik Bu Desi.
Apaan sih Bu? Mas Bima itu cuma pelanggan aku aja. Dia sering pesen muk buatanku, Kilah Ocha. Ya memang, semenjak pertemuan Ocha dan Bima tempo hari sewaktu lelaki itu mengantarkan makanan ringan, hubungan keduanya semakin dekat saja. Bahkan sekarang mereka sering berkirim pesan layaknya remaja yang tengah melakukan aksi PDKT. Namun tentunya masih dalam batas kewajaran dan tak terkesan berlebihan. Oh, Bima namanya, sindir Bu Desi. Sewaktu Bima datang ke rumah Ocha, Bu Desi memang tak ada di sana. Tapi ia tahu saat kedatangan Bima yang mengendari mobil. Bahkan mobilnya saja ikut parkir di depan halaman rumah Bu Desi. Akan tetapi Bu Desi hanya membiarkan saja tanpa ingin tahu atau ikut campur. Barangkali itu hanya pelanggan tokonya saja, atau kalaupun orang spesial, ya biarlah mereka ngobrol berdua tanpa rasa sungkan. Begitu pikir Bu Desi. Kenapa tidak kamu kenalkan sama ibu? Tanya Bu Desi memancing. Ya cuma pelanggan aja Bu, masa ibu mau kenalan sama pelangganku buat apa? Ocha masih malu-malu untuk mengakui, tapi binar di matanya tidak bisa berbohong. Ya sudah, kalau belum mau cerita tidak apa-apa. Tapi Bu Desi menjeda sesaat ucapannya yang membuat Ocha penasaran. Tapi apa Bu? Tapi kamu harus hati-hati sama orang yang baru kamu kenal. Kalau kamu memang mau serius, kenali dulu wataknya. Entah itu dari orang tuanya, saudaranya, atau teman-temannya. Jangan lupa lihat juga bagaimana agamanya. Tutur Bu Desi memberi sedikit wejangan pada anak perempuan satu-satunya itu. Ya Bu, makasih atas nasihatnya ya. Aku janji akan berhati-hati. Iya, tapi nanti kenalin ke ibu ya, biar ibu juga bisa ikut menilai. Ujar Bu Desi tetap dengan nada menggodanya. Iya deh. Ocha hanya bisa mengiyakan agar urusannya tak berlarut. Sementara itu di sisi lain, Alvin yang tak bisa terima Ocha dekat dengan lelaki lain sedang berusaha untuk menyusun rencana. Hari itu Alvin datang ke rumah salah seorang tetangga Ocha. Dulu sewaktu Alvin masih tinggal di rumah Ocha, ia mengenal salah seorang tetangganya yang terkenal dengan julukan Sang Ratu Gosip. Mela namanya. Rumahnya tak jauh dari rumah Ocha, berada di seberang jalan. Loh, Mas Alvin tumben datang kemari? Tanya Denny, suami Mela. Iya mas, cuma mau silaturahmi. Gimana nih kabar Mas Denny dan keluarga? Tanya Alvin basa-basi. Baik mas, kalau Mas Alvin sendiri gimana? Saya dengar Mas Alvin sempat kecelakaan ya. Waduh maaf ya, saya tidak sempat jenguk waktu itu. Enggak apa-apa, lagian saya juga sudah sembuh. Oh syukurlah kalau begitu. Ngomong-ngomong, istri Mas Denny kemana ya? Kok dari tadi gak kelihatan? Tanya Alvin. Oh istri saya lagi ke warung sebentar mas, katanya lagi beli bawang. Cuma ya gitu, sebenarnya dia tuh gak bisa diprediksi. Oh gitu, memangnya ada apa mas? Gak apa-apa, saya ada urusan sedikit sama Mbak Mela. Oh begitu ya, ya sudah saya telepon ya. Boleh mas. Denny tampak mencari ponsel miliknya untuk menelpon Mela. Tak lama dari itu, Mela pun datang dengan tentengan kresek hitam di tangannya. Assalamualaikum. Ada Mas Alvin? Tumben mas, ada perlu apa ya? Mela berkata seolah tanpa jeda. Oh waalaikumsalam mbak, ini saya mau sedikit tanya-tanya sama Mbak Mela, boleh? Memangnya tanya apa? Kok serius bener? Tanya-tanya tentang istri saya. Maksudnya mantan istri saya. Ocha. Iya, kan Mbak Mela ini terkenal orang yang paling cepat dapat info di kampung ini. Oh ya jelas. Apa sih yang saya nggak tahu di kampung ini? Bu Nur yang kemarin beli sofa baru saja saya tahu. Terus Bu Ajeng yang tinggalnya paling ujung aja saya tahu. Kalau dia habis berantem sama suaminya, ya gara-gara suaminya ngurangin jatah bulanan. Belum lagi si Dena anaknya Bu Retno, baru nikah 3 bulan udah digebukin sama suaminya. Kasian banget, dia udah kayak si Lesti Kejora aja. Tutur Mela panjang kali lebar dengan cepat. Mulutnya memang lancar jaya kalau sudah membicarakan perihal masalah orang lain, ditambah dengan raut wajahnya yang sangat ekspresif saat sedang berbicara. Iya mbak, iya saya tahu. Tahu apa? Ya tahu kalau mbak ini jago mengintai orang ya kan? Ya mungkin. Memangnya kenapa sih? Saya cuma mau tanya mbak,
Apa Ocha sering kedatangan tamu laki-laki? Ya barangkali Mbak Mela tahu kan rumahnya gak jauh dari sini. Ocha. Semenjak dia sibuk sama usahanya, dia emang gak pernah kumpul-kumpul lagi sama tetangganya. Udah gitu kalau berangkat kerja dan dananya suka menor, udah kayak pegawai kantoran aja. Ujar Mela. Ditanya apa, jawabnya Abah tidak nyambung. Yang saya tanyakan, apa Ocha sering kedatangan tamu laki-laki? Kayaknya. Kok kayaknya? Waktu itu sih ada yang datang pakai mobil, cuma saya nggak tahu tamunya laki-laki atau perempuan. Karena sebelum-sebelumnya juga dia sering kedatangan tamu. Ya sok sibuk banget lah dia pokoknya. Apa mobilnya warna putih? Tanya Alvin menyebut ciri-ciri mobil milik Bima. Mungkin, jawab Mela singkat. Sebenarnya Alvin tidak terlalu puas dengan jawaban dari Mela karena wanita itu lebih banyak berkata yang tak berguna untuknya. Mbak, saya mau tawarin kerja sama Mbak. Apa Mbak mau? Kerja sama apaan nih? Ya Mbak bantu pantau kegiatan Ocha sehari-hari. Ngapain aja dia, tamunya siapa aja yang datang. Kalau bisa Mbak juga lihat langsung ke tokonya. Sama siapa aja dia dekatnya. Nanti Mbak bisa laporkan ke saya. Terus imbalannya apa nih? Tanya Mela antusias. Tenang, saya kasih Mbak uang setiap info yang Mbak kabari ke saya. Saya bayar dengan uang, asal infonya valid dan disertai bukti kayak foto misalnya. Oke siap, seru Mela dengan kencang. Sebagai awal, saya kasih Mbak uang 500.000, tapi saya akan kasih lebih banyak lagi sesuai dengan informasi yang Mbak Sela kasih ke saya. Alvin mengeluarkan beberapa lembar uang berwarna merah dari dalam dompetnya dan menyerahkannya pada Mela. Mela dengan semangat langsung menyambar uang itu. Boleh juga nih. Ini baru namanya hobi yang dibayar. Ya lumayan lah buat tambah-tambah beli perabot, ujar Mela sambil mengibas-ngibaskan uang pemberian Alvin dengan riang. Assalamualaikum Mbak Ocha. Terdengar suara seorang wanita yang memanggil dari depan rumah Ocha. Ocha yang saat itu baru pulang bekerja menyambut ramah sang tamu. Waalaikumsalam. Mbak Mela, ada apa ya Mbak? Tanya Ocha. Gak apa-apa Mbak, saya cuma mau mampir saja, sekalian ngasih ini, ujar Mela sembari memperlihatkan apa yang ia bawa. Tampak ia membawa mangkuk yang berisi makanan dengan kuah yang melimpah. Oh, apa itu? Ini tadi saya bikin kolak pisang, terus saya kasih sedikit buat Mbak Ocha. Oh gitu, makasih banyak loh Mbak. Aduh jadi ngerepotin, ujar Ocha dengan penuh rasa terima kasih. Diterimanya semangkuk kolak dengan kuah yang melimpah itu, tapi hanya berisi beberapa potong pisang yang tak tampak di permukaan. Maaf Mbak, tapi mangkoknya saya bawa lagi boleh? Maklum stok mangkok di rumah gak banyak, ujar Mela dengan canggung. Oh iya boleh, sebentar ya Mbak, saya ke dapur dulu buat mindahin wadahnya. Iya Mbak, jawab Mela. Mbak Mela tunggu di dalam saja yuk, ajak Ocha ramah karena tak enak meninggalkan tamunya hanya di teras rumah. Mendengar itu Mela tersenyum lebar, batinnya berbisik bahwa misinya kali ini sepertinya akan berjalan lancar. Masuk ke dalam rumah Ocha adalah langkah awal ia untuk pura-pura ingin dekat dengan Ocha. Makasih ya Mbak, ujar Mela dengan girang lantas mengikuti langkah Ocha untuk masuk ke dalam rumah. Silakan duduk Mbak, biar saya cuci dulu mangkoknya, ucap Ocha sambil berlalu menuju dapur. Namun baru beberapa langkah berjalan, tiba-tiba Mela menyusul. Mbak Ocha, biar saya bantu ya, ujar Mela. Gak apa-apa Mbak, ntar malah ngerepotin, lagian cuma mindahin makanan dan cuci mangkok saja kok. Ocha dan Mela lalu beranjak ke dapur bersama. Buru-buru dipindahkannya kolak pisang pemberian Mela dalam wadah bersih yang ada di rak piring. Di saat Ocha ingin mencuci mangkok, Mela segera menyambar mangkok kotor itu untuk dicuci olehnya saja. Biar saya saja Mbak yang cuci, ujar Mela sembari beranjak ke wastafel dapur. Ocha hanya membiarkan saja karena Mela terlihat seperti begitu memaksa. Namun firasat Ocha merasakan hal yang aneh. Apalagi selama mencuci mangkok, mata Mela seolah memperhatikan ke segala sudut ruang dapur, seolah sedang mencari sesuatu. Tak hanya itu, Mela juga bertanya tentang hal-hal yang menurut Ocha sudah masuk ke dalam ranah pribadinya. Mbak Ocha
masih betah jadi janda? Tanya Mela yang membuat hati Ocha tak enak. Apapun itu, mau janda ataupun bukan, saya selalu berusaha bersyukur atas rezeki yang sudah Allah kasih, jawab Ocha. Mela hanya manggut-manggut mendengarkannya. Atau Mbak Ocha sudah punya pacar lagi ya? Boleh dong cerita-cerita, barangkali Mbak Ocha butuh teman curhat. Saya siap loh dengerinya, ujar Mela sembari mencuci mangkok membolak-balikannya sedari tadi padahal sudah bersih. Enggak Mbak, saya masih sibuk kerja dan ngurus anak saja. Bener, tapi kok waktu itu ada laki-laki yang datang ke sini ya? Ayo pacarnya ya? Cuma pelanggan Mbak. Masa? Orang mana? Kerjaannya apa? Mela masih terus bertanya membuat Ocha merasa jengah. Mbak Mel, itu mangkoknya sudah bersih? Tanya Ocha berusaha mengalihkan pembicaraan. Oh iya, sudah. Mela menutup keran wastafel dan menciprat-cipratkan sisa air yang menempel pada mangkok. Ocha lantas berjalan keluar dapur berharap agar Mela mengikuti. Dan benar, Mela mengikuti Ocha yang beranjak menuju ke ruang tamu. Namun saat beranjak keluar dapur, mata Mela dibuat terfokus pada tumpukan kardus yang menumpuk tinggi di dekat dapur. Mbak Ocha, stok cemilannya banyak amat ya? Tanya Mela. Iya sih, yang sudah sukses dengan usahanya. Nggak heran ya kalau sekali belanja bisa sebanyak itu. Lanjut Mela lagi. Itu bukan beli Mbak, tapi ada yang ngasih. Oh ya? Semua ini dikasih? Siapa memang yang sudah ngasih makanan sebanyak ini Mbak? Mela tampak terkejut. Ada teman, saut Ocha singkat yang membuat Mela semakin penasaran. Teman? Perempuan atau laki-laki? Memangnya kenapa Mbak? Kok Mbak kayak kepo gitu sih? Tanya Ocha yang semakin jengah ditanyai begitu. Apalagi Ocha tahu watak Mela bagaimana. Bukan cuma Ocha, bahkan orang satu kampung pun sudah tahu bagaimana karakter Mela, si ratu gosip itu. Ocha tentu harus berhati-hati dalam menjawab setiap pertanyaan yang diajukan Mela. Salah sedikit, bukan tak mungkin dirinya yang akan menjadi bahan gosip di luar sana. Ya nggak apa-apa Mbak, bukan saya kepo. Ya namanya tetangga kan ya, kita harus saling peduli. Kilah Mela yang tak ingin disebut tetangga kepo, tapi tetangga peduli. Sungguh pandai sekali dia bersilat lidah. Mbak, pengen coba makanannya, biar saya bungkusin kalau mau. Ujar Ocha berusaha mengalihkan pembicaraan tadi, berharap Mela tak lagi membahas hal yang tak ingin ia ungkapkan. Boleh Mbak, boleh banget. Jawab Mela dengan semangat. Mela jelas tak menolak jika ditawari makanan, apalagi gratis. Dia maju nomor 1. Mbak mau yang mana? Yang mana aja terserah Mbak Ocha, kalau bisa semua varian ya. Hehehe. Ocha lalu membungkus beberapa cemilan pemberian Bima tempo hari. Satu kresek besar sudah penuh oleh berbagai cemilan. Mela menatap girang berharap jika isi kreseknya akan ditambah lagi dan lagi. Lumayan lah, modal satu mangkok kolak bisa bawa pulang cemilan satu kresek besar. Batin Mela bahagia. Ini Mbak. Ocha menyerahkan kresek berisi cemilan itu. Makasih banyak ya Mbak Ocha. Ya sudah, saya pamit pulang dulu ya, ujar Mela sambil berlalu pergi. Ocha akhirnya merasa lega setelah Mela pergi juga dari rumahnya. Namun itu bukanlah akhir dari pengintaian. Mela kerap kali mengawasi rumah Ocha untuk menggali informasi yang sekiranya penting disampaikan kepada Alvin. Bahkan Mela tak jarang mengikuti Ocha pergi ke tempat kerjanya. Kebetulan di seberang toko Ocha terdapat sebuah kedai bakso. Mela bisa bersantai menikmati semangkuk bakso sembari mengawasi Ocha. Aksinya benar-benar bak seorang intel. Namun sejauh ini, informasi yang diberi Mela tak membuat Alvin merasa puas. Alvin kerap bertanya sesuatu yang tak diketahui Mela, sementara Mela terus menagih bayaran atas hasil kerja kerasnya itu. Hingga di hari ini, saat Mela sedang menikmati semangkuk bakso super pedas, matanya dibuat terfokus pada sebuah mobil yang tiba-tiba datang ke toko Ocha. Mulutnya masih berhuhah-huhah menahan rasa pedas, tapi tangannya sibuk mengambil ponsel yang ia letakkan di meja, bersiap untuk action ala-ala wartawan lambe turah. Pakai ngalangin lagi tuh mobil, keluh Mela karena kegiatan di dalam toko Ocha terhalang oleh mobil yang terparkir di depan toko Ocha. Mela beranjak dan hendak mendekat ke toko Ocha. Namun sempat-sempatnya ia berpesan pada abang penjaga warung bakso. Bang, bakso saya belum habis.
Tapi jangan diambil dulu ya, ntar saya balik lagi. Saya ada urusan bentar. Ini saya bayar dulu baksonya, ujar Mela sambil menyerahkan uang seharga bakso. Rupanya dia tak mau rugi dengan meninggalkan begitu saja bakso berukuran besar yang dipesannya itu. Padahal Mela baru menikmati beberapa suapan saja, tapi ternyata target sudah beraksi di luar ekspektasi. Mela sudah berada tak jauh dari toko Ocha. Penampilannya pun dibuat samar dengan menggunakan kacamata hitam dan kain selendang yang menutupi kepalanya. Mela terus memperhatikan Ocha dan lelaki yang turun dari mobil tadi. Tampak Ocha dan Bima tengah mengobrol dan berbasa-basi di depan etalase. Sebuah bingkisan makanan terlihat diberikan Bima untuk Ocha. Hal tersebut menjadi sasaran tajam untuk Mela. Tangan wanita itu sibuk memegang ponsel demi mengambil foto dari berbagai sudut dan lekas ia kirimkan saat itu juga kepada Alvin. Wah, yang ini pasti bayarannya besar, seru Mela sambil mengirimkan foto-foto itu pada Alvin. Kapan mereka bertemunya? Tanya Alvin sekian detik setelah Mela mengirim foto. Sekarang, balas Mela singkat. Setelah menyelesaikan misinya untuk mendapatkan foto, Mela segera kembali ke kedai bakso. Takut jika bakso yang ia tinggalkan tadi menjadi dingin dan tidak enak lagi. Bak teleportasi hanya jeda beberapa menit saja dari Mela mengabari Alvin. Lelaki itu tiba-tiba sudah berada di depan toko Ocha dan bersiap melabrak mantan istrinya yang tengah bercakap ria dengan manajernya. Waduh, perang dunia ke-10 nih, seru Mela yang tengah menikmati makanannya. Tapi gak apa-apa ding, lumayan ada tontonan gratis. Sekalian aja direkam terus diupload, siapa tahu viral. Mela cekikikan sendiri. Sementara itu Alvin yang melihat Ocha dan Bima sedang mengobrol menjadi naik pitam. Tak kenal tempat dan tak kenal kondisi, Alvin berteriak pada Bima dan juga mantan istrinya. "Sedang apa kalian di sini?" ucap Alvin dengan lantangnya. Tak hanya Ocha dan Bima yang menoleh, tapi orang-orang sekitar yang berada tak jauh darinya juga ikut menoleh saking kagetnya. Alvin berjalan mendekati keduanya dengan tatapan murka, seperti suami yang memergoki istrinya berselingkuh. Padahal mereka sudah tak memiliki hubungan apapun. Rasa yang ada hanyalah sebatas rasa cemburu saja. "Oh, jadi gini kelakuan bapak. Sudah ku bilang agar jangan dekati Ocha, tapi tetap mendekati Ocha. Sampai bela-belain datang ke sini, pakai bawa makanan segala. Hah?" ujar Alvin dengan marahnya. Bungkusan makanan yang ada di atas etalase disambar Alvin dan dibantingnya dengan kuat, membuat isinya berhamburan dan terbuang sia-sia. "Mas Alvin, apa-apaan sih kamu?" teriak Ocha. Ocha yang sebelumnya berada di seberang etalase bergegas memutar arah hingga dirinya kini berada dekat dengan Alvin. "Kamu yang apa-apaan, Cak? Sudah ku bilang jangan dekat laki-laki manapun, tapi malah keganjanan sama orang ini. Urus saja anakmu saja, gak usah ngurusin hal lain," ujar Alvin dengan nafas yang memburu. Dadanya sampai naik turun seirama dengan nafasnya. "Vin, kamu kalau bicara pakai adab sedikit apa tidak bisa?" Kali ini Bima yang berbicara, nadanya tidak terlalu tinggi tapi tetap ada kesan ketegasan. "Lah, gak usah ngomongin adab-adab segala. Anda tuh yang gak punya adab, datang ke sini buat ngodain Ocha, ya kan?" tuduh Alvin. "Saya kesini cuma mau pesan souvenir kok," jawab Bima. "Gak usah banyak alasan. Dari sekian banyak toko, kenapa harus ke toko Ocha? Kan bisa ke tempat lain." "Lah, ya suka-suka saya lah mau beli di mana. Kenapa jadi kamu yang ngatur?" ucap Bima kali ini terdengar sinis, membuat emosi Alvin semakin membara. Hal itu terlihat dari raut wajahnya yang semakin memerah dengan garangnya. Ocha yang menyadari akan hal itu mencoba untuk meredam. Tak ingin jika Bima dan Alvin sampai berkelahi di tokonya. Apalagi saat ini aksi mereka sudah menjadi tontonan orang sekitar dan mengganggu kenyamanan pelanggan Ocha yang lainnya. "Mas Alvin, tolong jangan ribut di sini. Malu mas, dilihatin banyak orang. Sebaiknya mas pulang aja atau nanti kita bicarakan baik-baik, tapi bukan di sini," ucap Ocha dengan nada merendah, berharap bisa menurunkan emosi Alvin yang sedang berkobar. "Ayo mas, aku antar ke motor. Maaf kalau sudah membuatmu marah," ucap Ocha lagi sambil meraih tangan Alvin agar mau meninggalkan tokonya dan berharap perseteruan itu berakhir. Namun Alvin justru menepis tangan Ocha yang hendak menuntunnya. Tepisan itu terlihat begitu bertenaga sampai membuat tubuh Ocha sedikit oleng dan hendak terjatuh. Beruntung tak sampai jatuh karena Ocha bisa menyimbangkannya. "Vin, kamu jangan kasar ya sama perempuan. Meskipun dia mantan istrimu, tapi dia itu ibu dari anak-anakmu.
Sebagai laki-laki kamu gak berhak membentak, apalagi sampai berlaku kasar, ujar Bima membela Ocha. Keadaan semakin menegang saja tanpa bisa dikendalikan. Kamu tidak usah ikut campur. Memangnya kamu siapa? Kata-kata yang diucap Alvin semakin menggelegar saja. Ngaku kamu pasti menyukai Ocha kan? Dan ingin merebutnya dari saya? Tanya Alvin sambil menunjuk wajah Bima. Sudah mas, sudah cukup malu. Ocha tetap berusaha mendamaikan keduanya. Iya, saya memang menyukai Ocha, mantan istri kamu. Apalagi melihat Ocha punya mantan suami yang sebrutal kamu, membuat saya semakin bernaluri untuk melindunginya, ujar Bima dengan gentlenya. Ocha dan Alvin sama-sama mendelik dengan perasaan yang berbeda. Alvin dengan rasa marahnya dan Ocha dengan rasa terkejutnya. Bagaimana bisa lelaki itu mengutarakan perasaannya di waktu dan kondisi begini? Begitu pikir Ocha. Kasar, kurang ajar. Alvin mengepalkan tangannya dan berusaha melayangkan pukulan ke arah wajah Bima. Namun dua orang lelaki yang merupakan pegawai Ocha berusaha menahan dengan memegangi kedua sisi tubuh Alvin, sehingga pukulan itu tak mengenai sasarannya. Ocha semakin dibuat panik, takut jika perkelahian Bima dan Alvin semakin besar dan tak terkendali. Mas Bima, sebaiknya Mas Bima pulang saja ya. Masalah pesanan biar kita bicarakan lain kali, tidak sekarang, ujar Ocha. Ia meminta Bima untuk pergi dari sana agar Alvin tak semakin mengamuk. Tidak, saya tidak akan pergi dari sini sebelum laki-laki itu pergi. Kalau dia bertindak kasar sama kamu gimana? Tolak Bima. Enggak mas, enggak akan. Banyak yang nolongin saya kalau dia macam-macam. Yang terpenting Mas Bima pergi dulu biar Mas Alvin bisa tenang dan ikut pergi juga, ujar Ocha memohon. Baik kalau begitu, saya pergi sekarang. Bima akhirnya mengalah dan memilih pergi dari toko Ocha. Melihat itu emosi Alvin perlahan mereda. Tubuhnya yang tadi ditahan oleh dua orang kini sudah bisa bebas bergerak. Mas Alvin, sebaiknya kamu juga pergi dari sini sekarang juga. Gara-gara kamu pelangganku pada kabur, belum lagi bikin aku malu. Omel Ocha berusaha menumpahkan kekesalannya. Oke, aku pergi dari sini. Tapi awas, kalau kamu ketahuan masih berhubungan dengan laki-laki itu lagi, lihat saja akibatnya, ancam Alvin. Namun Ocha tak merasa takut. Cepat pergi, seru Ocha mengusir Alvin sembari mengacungkan jari menunjuk ke arah jalan raya. Alvin pun pergi dengan masih menyimpan amarah, tapi sedikit mereda jika dibandingkan dengan sebelumnya. Mas Alvin gimana sih? Katanya mau ngasih saya uang buat bayar info yang kemarin, tapi kok belum dibayar-bayar juga. Cepetan transfer dong, saya butuh uang buat arisan besok, ujar Mela saat menelpon Alvin di keesokan harinya. Saya gak ada uang kalau sekarang mbak, tapi nanti saya usahain deh, jawab Alvin dari seberang sana. Mas Alvin jangan bohong loh ya, saya sudah capek-capek ngintai si Ocha, masa gak ada hasilnya sih? Mela bertanya dengan nada tinggi. Iya mbak, saya paham, saya pasti bayar kok, cuma gak sekarang, oke? Ya udah kalau begitu saya tunggu, tapi awas kalau sampai gak dibayar ya, sungut Mela yang merasa kecewa karena kerja kerasnya dalam mengintai Ocha tak membuahkan hasil secara cepat. Dirinya hanya diberi janji manis yang entah akan ditepati ataukah mungkin akan diingkari. Sementara itu, pasca pertengkaran dengan Bima, amarah Alvin seperti tidak stabil. Ia bisa tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas, bahkan tak segan-segan membanting atau melempar barang apapun yang ada di dekatnya. Kalau berbicara pun selalu dalam nada tinggi yang terkesan seperti membentak. Contohnya saat kemarin Alvin pulang setelah dari toko Ocha, Alvin memang tak kembali lagi ke kantornya, tapi memilih pulang ke rumahnya dengan emosi yang masih membara. Dibukanya pintu rumah dengan kasar yang tak ayal membuat Leni melayangkan protes keras. Lantaran ia sudah susah payah menidurkan anaknya, tapi tiba-tiba Alvin datang dengan begitu beringasnya dan membuat bayi itu menangis. Bisa pelan gak kalau buka pintu? Ujar Leni dengan geram. Namun Alvin mengacukan pertanyaan Leni dan memilih masuk ke dalam kamar ibunya untuk menenangkan diri dan menyusun rencana berikutnya. Meski dengan rasa kesal, Alvin tetap masuk kerja di keesokan harinya, menyelesaikan pekerjaan yang sempat terbengkalai kemarin. Alvin tak peduli jika Bima bisa kapanpun memecat dia dari kantornya. Namun Alvin rupanya memiliki rencana lain yang sudah ia pikirkan semalaman suntuk. Alvin berniat akan menguras dan mengambil alih seluruh uang kantor, lalu pergi begitu saja dan tak akan kembali lagi untuk bekerja di sana. Masih berani kamu datang ke sini? Tanya Bima yang tiba-tiba datang ke ruang kerja Alvin. Alvin menundukkan kepala, membenamkannya dalam-dalam seolah merasa sangat bersalah. Kenapa diam?
Ayo teriak-teriak lagi seperti kemarin, tantang Bima dengan keras. Namun Alvin tak bergeming. Ia tetap khusyuk dalam menundukkan kepalanya. Maaf Pak Bima, maafkan saya. Kemarin saya benar-benar khilaf. Saya benar-benar tidak bisa mengendalikan emosi saya. Mohon maafkan saya Pak Bima, ujar Alvin lembut sekali. Berbeda jauh saat kemarin Alvin berbicara dengan Bima. Suaranya didominasi dengan teriakan dan ledakan amarah. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Ciao.